Hari ini hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 ya. Malam Kamis. Aku mau simpan isarohku tadi malam ya. Masih terkait dengan isaroh Raden Patah atau kelahiran dari Raden Patah, putra dari Brawijaya V dan Putri Siu Banci yang dibuang waktu hamil ke Palembang ya, karena ada perseteruan dengan Permaisuri Campa terkait dengan Garuda Putih atau lahirnya sang Garuda Putih atau Gapura Utara ya, sayap ya, simbol dari sayap, patah sayap. Patah kayu, paku ada kaitannya dengan Yesus, Maria, Mariam, Meriam, mercon, bom. Jadi belum ada kesimpulan sebenarnya apakah itu satu sosok yang sama ya dengan Raden Patah ya. Ada kaitannya dengan Hasan, cucu Nabi, sakembaran Hasan dan Husain, tapi yang kita bahas ini yang Hasan ya. Jadi semalam itu aku bermimpi itu seperti mau menjual tanaman ya. Ada 3 pot ya, tanaman di dalam pot, tapi tanaman itu berubah-ubah ya. Semula dari palem, kemudian jadi mangga, terus kemudian kok jadi kayak suru, pohon suru itu loh yang berduri, terus telolor kok seperti ekor bia. Nah terus itu ada 3 orang perempuan yang jadi satu sama aku tuh mau menjual itu tadi ya, tanaman itu tadi. Nah itu mau dijual ke Jakarta katanya ya. Kita dalam mimpi itu seperti mau pergi ke Jakarta untuk menjual tanaman itu. Nah itu naik kereta ya, kayak naik kereta sepur itu, kereta api. Nah di situ aku melihat diriku ini telungkup begini di kereta itu. Aku badanku panas, sakit, panas ya. Terus aku dipegang sama salah satu perempuan itu, loh iki lo sedang sakit gitu. Terus aku bilang gak apa-apa, aku kuat, aku bilang begitu. Nah setelah itu kok ujung-ujungnya itu sudah berada di desa sebelah kami, desa Ketro. Itu sebenarnya kan desa Besuki. Di situ ada servis ya, servis televisi ya, servis elektro ya. Itu namanya Pak Joni ya, desa Besuki itu Pak Joni. Nah di situ aku melihat ada sosok laki-laki nggak pakai baju, cuma celana nanda, itu jual 3 pot yang tadi aku mau jual itu. Loh anehnya kok di situ yang membeli itu jadi aku. Terus namanya penjualnya itu Pomo, jadi Pak Pomo ya. Itu nama sebelah desa, tetangga sebelah saya. Terus aku tawar 10.000 nggak boleh. Akhirnya aku ngasih dia atau beliau uang 12.000, terus dimasukin ke kantong. Nah setelah itu aku pulang. Nah pulang ini kok aku melihat jagoanku atau anakku yang terjatuh itu, yang kecelakaan itu, kok kayak beol. Lah beol kok di kandang ayam sebelah rumahku ya. Rumahku dulu ada kandang ayam gandeng dengan rumah ya, cuma kecil gitu kandang ayam. Lah beol kok di kandang ayam aku bilang begitu. Nah setelah itu beolnya itu kok aneh, kok kayak batu hitam kecil-kecil gitu loh. Lah itu kayak karbit yang dibuat mercon.
itu diadai gelas plastik gitu loh, gelas mika plastik gitu. BO kok di situ le, saya bilang begitu lah, kok BO-nya kok karbit, bahan mercon, apa maknanya ini, aku gitu loh. Kandang dan karbit, terus ada jual mangga, ini leluhur ini maunya apa gitu loh. Nah memang aku beberapa hari ini kan lagi ngublek-ngublek Raden Patah sama Isaroh Padang. Raden Patah kan dikatakan dengan Palembang ya, sama Arya Damar kan, ayah tirinya Raden Patah kan namanya Arya Damar. Damar itu kalau bahasa Jawa itu dimar, lampu atau lilin. Nah itu kan ada kaitannya dengan lilin atau lentera, itu kan ada kaitan dengan Patrick atau Petro atau Petromak atau lampu, itu pantai utara, ada kaitan dengan Muria, Maria, Yesus gitu loh. Lagi maksudnya mimpiku itu apa gitu loh. Nah, terus aku terjemahkan kok kan ada kata kunci kandang dan mercon lah. Secara nggak sengaja aku tadi itu bikin video tentang hasil penelusuranku di Sungai Lokere Sawo, dan ada kaitan dengan anakku yang kecelakaan dan patah tulang. Itu aku ngupload video tentang Mak Lampir dan kisah Putri Ijo dari Padang Sumatera ya, Tanah Karo. Di situ ada kisah Meriam Putung. Dan ternyata di situ kisahnya itu sama mirip dengan Maryam yang punya putra Nabi Isa, sama Maria yang punya putra Yesus ya. Jadi di situ ada kesamaan ya. Nah terus apa artinya mimpiku itu? Nah setelah tak gali-gali kok ada kata kunci kandang dan BO-nya anakku kok seperti mercon atau karbit lah, atau bom lah. Itu kan ada kaitan dengan Maryam. Jadi di situ ada kata kunci Meriam atau bom sama kandang. Nah, itu apa ini dulu ini mau memberitahu kita tentang proses dari kelahiran dari Nabi Isa ataupun Yesus ataupun Raden Patah ya, terkait dengan isaroh saya tentang kelahiran dari Garuda Putih atau Gapura Putih, Raden Patah ya. Apa maunya itu cerita tentang ini loh, proses kelahirannya di kandang. Yang terkenalnya kan di kandang ya, itu ada yang di kandang, ada yang di palungan kan begitu. Tapi dalam mimpiku tuh kok di kandang ayam, terus jualan, terus sakit. Nah ini apa maksudnya gitu. Terus aku cerita ke Mbak Eli sama Mas Agus. Nah ternyata besok itu adalah kenaikan Isa Al-Masih. Lah aku gak ngerti gitu. Kalau besok itu hari kenaikan Isa Al-Masih ya, ada kaitannya dengan Yesus kan. Nah kemarin waktu anakku jatuh itu kan aku lihat luka-luka anakku tuh kok kayak luka-luka paku gitu loh. Anakku kok seperti dipaku ya. Ya memang dipaku orang di sini, baunya patah, dipasang pen kan sama dengan juga dipaku. Kok ada kaitannya dengan Yesus, seperti di salib gitu lah. Luka-lukanya itu aku malah ngomong ke Mbak Eli itu, anakku itu luka-luka itu kok kayak luka-luka paku salib gitu lah. Tapi aku nggak ngerti kalau hari besok itu kenaikan Isa Al-Masih ya. Jadi itu leluhur itu kayaknya itu mau memberitahu saya tentang proses kelahiran ya. Kalau melihat mimpiku itu kayaknya itu awal mulanya itu berdagang ya. Jadi ini kisah Maryam atau ibu-ibu yang tidak ada ayahnya itu loh. Kisah putri-putri yang melahirkan anak dan tidak ada anaknya itu. Kayaknya itu tadi kok kisahnya itu mau berdagang, dan pada saat berdagang itu merasakan sakit mau melahirkan mungkin ya. Terus akhirnya tiba di kandang ayam, nggak kuat. Terus proses lahirnya itu di mana? Itu aku sudah bangun, jadi belum ada kesimpulan lahirnya itu di kandang ayam tersebut atau di mana. Ya, mungkin nanti masih mau dikasih lanjutannya ya, mimpinya ya. Jadi intinya itu mau menceritakan proses kelahiran dari Yesus atau Isa.
kebetulan besok itu kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian apa artinya aku membeli aku tadi mau menjual kok malah membeli seharga 12.000, itu maksudnya apa? Kalau anakku itu memang umurnya sudah 13, kok harganya 12, maksudnya apa ya? 12.000. Kalau jagoanku yang kecelakaan, anakku yang kecelakaan ada kaitan dengan Raden patah tulang itu kan umurnya 12-13 sekarang. Maksudnya apa ya kok membeli tanaman tersebut yang di pot ya, itu kok seharga 12.000. Aku belum bisa ini. Terus mimpinya Mas Agus itu melihat gapura di desa Sawu sana dan bertemu dengan seseorang yang namanya Blondo. Nah, kemudian Mas Agus itu kayak memberi uang atau membeli sesuatu harganya 5.000 gitu loh. Belum tak terjemahkan ya. Terus mimpinya itu anaknya perempuan Mas Agus kok kakinya jadi kukunya panjang-panjang. Aku masih belum bisa menerjemahkan ya apa maknanya ya. Jadi ada gapura, ada kata blondo, ada simbol uang 5.000 dan kuku panjang. Kukunya itu jadi panjang. Apa itu maksudnya? Ya begini, ini leluhur memberi saroh ya. Jadi kita ini dikasih gambaran-gambaran kayak gitu, kemudian disuruh untuk memecahkan. Ini nanti ada kaitannya sama mimpiku, karena Sawu itu adalah area tempat lokere yang kemarin aku penelusuran, ada kaitannya dengan anakku jatuh atau wilayah jatuhnya anakku, dan ada kaitannya dengan Raden Patah dan putra-putra yang tidak ada bapaknya itu ya. Begitu isarohnya, jadi aku belum bisa menarik kesimpulan. Cuma besok itu memang hari kenaikan Isa Al-Masih, dan aku memandang anakku itu memang seperti disalib ya, terus sininya dipatahkan ya. Ini ada kaitannya dengan pemegang bendera Islam yang dipatah-patah itu ya. Ya, tugas dari alam dan leluhur, jadi ya gimana lagi, mau nggak mau ya harus, sebenarnya ya nggak mau, tapi ya nggak bisa nggak mau, harus mau. Siapa yang mau nerima keadaan anak seperti itu, kecelakaan, ternyata hanya untuk memberikan gambaran atau mengulangi kejadian di masa lalu yang seperti itu, biar kita ini mengerti ceritanya, biar kita mengerti kisah yang sebenarnya. Begitu maksudnya leluhur. Capek rasanya, fisik kita sudah diempruk-empruk kayak gini ya, menyelesaikan tugas yang di sini aku, pikiran kita kayak gitu kacau, ditambah dengan harus menyelesaikan tugas-tugas ini ya, berat. 8 tahun ya, aku belum bisa memecahkan. Mungkin besok malam Jumat ya kepecah dari isaroh ini ya. Aku itu tentang Padang, Minangkabau, Palembang, pokoknya area Sumatera, terkait dengan Raden Patah gitu. Lah kok tiba-tiba loh, ini ada saudara yang dari Pekanbaru, Sumatera, bertahun-tahun lah wes nggak pernah komunikasi. Lah ini minta nomorku dan WA ke aku, kan aneh. Maksudnya apa sih? Ini saudara merantau ke Palembang, ke mana? Pekanbaru. Iya, isaroh ke Padang, Sumatera, Palembang dan lain sebagainya. Raden Patah, Batak Karu, Sisingamangaraja, Maria, Isa ya no, Putri Siubanji yang dibuang, lahirnya Raden Patah, terkait dengan kisah Maria, Meriam Buntung, Maria
besok kenaikan Isa Al-Masih. Lah kok ini ada saudara yang dari Pekanbaru Wisma tahun-tahun Allah dia pernah komunikasi. Walah ada 10 tahun. Lah kok ini tiba-tiba minta nomor ke adikku dan itu sudah WA aku. Ada apakah gerangan kaitannya dengan Isaro ini? Tunggu aja jawabannya paling besok malam Jumat. Sun hitung tengah wengi